Lutfan Muhammad Al-Fatih. Saya dari kelas 7B. Tugas dari guru TK Bu Febrina Ramadhani SPD. Saya ditugaskan untuk mempresentasikan perkembangan teknologi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan data atau informasi. TI secara umum adalah sistem informasi dan sistem perangkat, sistem komunikasi atau sistem komputer yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, perangkat peripheral yang digunakan oleh pengguna tertentu agar dapat berinteraksi dengan perangkat lain. TI dapat ditambah dengan peralatan komunikasi seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan internet. Dengan tambahan peralatan komunikasi tersebut, penggunanya dapat berkomunikasi dan mentransmisikan informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. TI yang ditambah peralatan komunikasi ini disebut teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. TIK terhadap kehidupan masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dengan orang lain dengan menggunakan gawa yang terhubung dengan orang lain. Memiliki kontak sosial yang makin intensif. 20 tahun yang lalu, orang berkomunikasi dengan saudara yang tinggal di pulau lain mungkin hanya dilakukan sebulan sekali. Namun saat ini kita bisa berkomunikasi dengan sahabat kita di luar negeri setiap saat. Aktivitas keseharian kita juga dengan sahabat jadi sangat efisien. Sebagai contoh, pekerjaan suatu perusahaan untuk berkorespondensi dengan pelanggan yang dahulu berbiaya mahal, saat ini sangat mudah dan murah dilakukan menggunakan surel atau aplikasi chat. TIK juga memungkinkan kita menggunakan surel atau aplikasi membaca informasi terkini dari berbagai media besar dan koran terbuka dengan hanya sekali klik pada gadget kita. Contoh pengaruh TIK dalam kehidupan kita ialah sebagai berikut. Aktivitas keseharian. Saat ini kita dapat mengerjakan aktivitas keseharian kita dengan mudah. Kita dapat berbelanja seperti berbelanja di mall atau pasar. Dengan lain, online shopping pada virtual mall seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lainnya. Pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dengan electronic payment atau e-payment seperti electronic banking atau e-banking, atau mobile banking atau m-banking, atau electronic wallet, e-wallet. Saat ini kita juga dapat dengan mudah membaca koran secara online, bertemu dengan saudara secara virtual dengan video conference, bikin surat melalui surel, dan masih banyak yang lain. Dengan teknologi Internet of Things atau IoT, kita juga bisa mengatur suhu kulkas, mematikan dan menghidupkan kompor listrik, dan mengatur peralatan lain di rumah dengan smartphone kita dari jauh. B. Pendidikan atau e-learning. Saat pandemi COVID-19 tahun 2020, proses pembelajaran di kelas digantikan dengan pembelajaran daring menggunakan media e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara elektronik, baik dalam hal interaksi antara siswa dan guru, materi dan aktivitasnya. Dalam e-learning, interaksi siswa guru dilakukan dengan video conference. Materi disajikan dalam bentuk video
e-books, dan file kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan dalam forum diskusi. Tugas daring dan tugas yang dikelompokkan secara daring dan tugas yang dikelompokkan secara interaksi antar siswa dilakukan dengan forum diskusi. Sedangkan kolaborasi antar siswa dilakukan dalam bentuk berbagi dokumen atau papan bersama. Kesehatan. Ketika kita sakit, saat ini kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke dokter. Kita bisa menggunakan telemedicine, di mana kita bisa bertemu dengan dokter secara virtual untuk konsultasi tentang sakit yang kita idap. Setelah menggunakan diagnosis, dokter akan memberikan resep obat secara online yang langsung terhubung dengan apotek. Apotek selanjutnya akan menyediakan obat dan mengirimkan ke alamat rumah kita. Pembayaran akan dilaksanakan secara online melalui e-payment lewat kartu debit atau kartu kredit. B. Perdagangan secara online disebut e-commerce. Saat ini negara kita memiliki situs e-commerce besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Situs ini seperti mall atau pasar yang dijalankan secara virtual. Seseorang bisa membeli barang yang dijual di situs ini. Para pedagang juga bisa menjual produknya di situs ini. Proses penjualan dan pembelian dilakukan melalui peramban atau aplikasi yang terpasang di smartphone. Barang dagangan pada e-commerce terdiri atas dua macam, yaitu barang fisik dan barang non fisik seperti pulsa, e-book, lagu, dan lain-lainnya. Pengiriman barang fisik membutuhkan transportasi, sedangkan pengiriman barang non fisik tidak membutuhkan pengiriman transportasi. Pembayaran dengan e-wallet untuk suatu daerah yang memiliki akses internet terbatas bisa dikembangkan penyedia layanan jasa perdagangan dengan bekerja sama dengan penyedia layanan internet setempat. Positif satu, pengolahan kegiatan keseharian. Saat ini kegiatan keseharian kita dapat dikelola dengan bantuan TIK yang berdampak pada produktivitas yang meningkat. Jadwal harian kita dapat diatur menggunakan aplikasi kalender pada smartphone atau gadget, sehingga tidak terlupa dan kita dapat melaksanakan aktivitas tepat waktu. Pembayaran tagihan bulanan dapat dilakukan secara otomatis dan periodik dengan e-banking, sehingga tidak terlambat dan tidak kena denda. Pembelian barang kebutuhan sehari-hari, pakaian, makanan juga dapat dilakukan secara daring dengan mudah. 2. Komunikasi dan hubungan sosial. TIK menyediakan fasilitas yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Komunikasi dengan orang lain saat ini sudah tidak mengenal batas geografis maupun negara. Dengan aplikasi email, chat, video conference, dan situs media sosial, kita dapat mengadakan komunikasi baik untuk urusan pribadi maupun urusan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Bahkan dengan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya kita dapat bertemu muka dan berkomunikasi dan berkolaborasi secara virtual. Cara informasi dan berbagai informasi. Penggunaan TIK mempermudah kita mendapatkan informasi dengan menggunakan kecanggihan mesin pencari atau search engine. Kita akan cepat mendapatkan informasi yang kita cari. Sejarah, ilmu pengetahuan, pemenang Nobel, nama-nama orang terkenal, dan bahkan resep makanan atau solusi permasalahan sehari-hari dapat diperoleh dalam beberapa detik saja. Wikipedia adalah salah satu situs yang banyak dikunjungi untuk pencarian informasi. Situs ini memiliki bahasa informasi yang merupakan sajian dalam berbagai bahasa dalam
bentuk ensiklopedia yang dibuat dan disunting oleh sukarelawan di seluruh dunia. Informasi juga dapat dibagikan melalui sumber grup diskusi dan aplikasi chat. Informasi dapat disebarkan melalui grup pada aplikasi chat seperti WhatsApp, Telegram, atau maupun grup suara seperti Google Groups dan Yahoo Groups. Dengan berbagai informasi akan meningkatkan keterbukaan, sifat saling menghargai, dan membangun pemahaman bersama secara global. 4. Hiburan. Untuk kegiatan yang formal, TK juga memberikan dampak positif untuk dunia hiburan atau entertainment. TK memberi layanan untuk bermain game, memutar lagu, dan menonton video maupun film. Kita dapat menonton televisi dan mendengarkan radio di laptop atau ponsel. Kita juga dapat membaca koran, majalah, dan komik melalui gawai kita. 5. Pendidikan. Inovasi dalam pendidikan berkembang dengan hadirnya TK. Media belajar makin menarik dengan hadirnya multimedia yang interaktif. Cara belajar berkembang dengan hadirnya e-learning, pembelajaran jarak jauh, materi online, dan virtual learning. Siswa dapat mengakses konten dari situs yang tersedia dari seluruh dunia. Untuk percobaan atau eksperimen yang dinamis, berbahaya dan tidak tempat batas, paperless. Penggunaan TK untuk sebagai kegiatan dengan menyimpan data dan informasi dalam berbagai bentuk file menyebabkan menurunnya penggunaan kertas secara signifikan. Penurunan penggunaan kertas berdampak pada berkurangnya penambangan pohon yang membuat lingkungan hidup kita menjadi lebih sehat dan lebih mendukung keperawatan bumi dan sustainable goal atau SDG. 7. Pengembangan kecakapan sehari-hari. Dengan akses informasi yang berkualitas, persoalan hidup yang dihadapi manusia akan dapat dibantu penyelesaiannya saat ini. Dengan berkembangnya aplikasi sosial, media, dan internet, berbagi konten menjadi makin mudah. Banyak tutorial how to seperti bagaimana isi tinta printer, bagaimana membetulkan mouse yang macet, bagaimana memasang roda sepeda, atau persoalan sehari-hari lainnya dapat dicari di internet. Dalam bidang kesehatan masyarakat, akses informasi kesehatan yang begitu tinggi dapat membuat masyarakat terhindar dari penyakit atau membantu penyembuhan penderita suatu penyakit. Akses informasi bimbingan konseling yang valid dapat juga membantu menyelesaikan persoalan hidup yang ditemui. Masih banyak contoh lain dalam hal kecakapan hidup sehari-hari yang dapat kita temukan di internet. Apa kunci dari belajar kecakapan sehari-hari? Untuk mendapatkan informasi yang benar kita inginkan, kita perlu menentukan kata kunci atau keyword pencarian yang tepat, kemudian jadi memilah dan memilih informasi yang ditampilkan oleh mesin pencari. Dampak negatif TK antara lain seperti berikut. Penyebaran informasi yang salah. Saat ini dengan berkembangnya sosial media, penyebaran informasi menjadi sangat mudah dilakukan. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kemudahan ini untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. 2. Kecanduan internet dan game. Penggunaan internet di kalangan anak muda dalam berbagai aplikasi media sosial dan game yang makin menarik dapat menyebabkan kecenderungan terjadi kecanduan internet dan game. Anak-anak akan cenderung individualitas, introvert, dan tidak mampu bersosialisasi. Kecanduan internet dan game juga berdampak pada kesehatan, karena dengan menggunakan komputer atau smartphone secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pada mata, sakit leher, dan bisa menyebabkan kelelahan fisik maupun mental. 3. Cyberbullying. Fenomena lain dengan adanya media sosial ialah fenomena kekerasan dan ejekan di internet. Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia atau APJII di tahun 2018 mencatat 49% pengguna internet pernah mendapat ejekan di internet. Ejekan ini bisa membuat korban
menjadi depresi dan bisa bikin bunuh diri. 4. Berkurang aktivitas sosial. Survei APJII tahun 2018 tentang pengguna internet di Indonesia menyebutkan bahwa kelompok terbesar pengguna internet atau adalah 19,6% menggunakan internet lebih dari 8 jam per hari. Hal ini berpengaruh pada aktivitas temukan di Indonesia. Makin sering aktivitas online dilakukan, akan makin jarang aktivitas pertemuan real yang membuat kehidupan sosial kita terpengaruh di masa pandemi. Kurangnya pertemuan temu muka sangat terasa, namun hal itu harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. 5. Berkurangnya aktivitas fisik. Makin sering aktivitas fisik kita makin berkurang. Kemudahan berbelanja dengan menggunakan e-commerce dan e-payment membuat kita jarang bergerak dan lebih banyak tinggal di dalam rumah. Hal ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti pusing dan kegemukan. 6. Potensi kehilangan pekerjaan. Sisi lain dari kemajuan teknologi khususnya TK adalah kemampuan otomatisasi dan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh manusia. Perubahan teknologi terus mengarah ke otomatisasi ini sehingga berpotensi menghilangkan pekerjaan manusia. Namun demikian akan timbul pekerjaan baru yang tidak ada sebelumnya. Jadi potensi korban kejahatan cyber makin meningkat dengan meningkatnya transaksi online dan kemudahan berkomunikasi lewat sosial media. Kalau kita menggunakan dan transaksi menggunakan e-commerce atau e-banking akan mengirimkan dan menerima data dari sistem data yang dikirimkan atau diterima berpotensi untuk dicuri, manipulasi dan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan data dibutuhkan dalam hal ini untuk mencegah terjadi kejahatan di internet. Perlindungan data dapat dilakukan dengan mengenkripsikan data dan menjalankan prosedur untuk mencegah kehilangan data. Selain itu, data juga harus dilindungi dari virus dan malware. Menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.